Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Wakidi MA selaku anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri kembali ya Pak. Perkenalkan saya Tria Ayudinasari, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan saya melakukan wawancara ini dengan Bapak adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester saya, yaitu Hukum Tata Negara. Terima kasih kepada Bapak Wakidi yang telah menyempatkan waktu untuk membantu tugas saya ya Pak. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke pertanyaan. Selama Bapak menjabat, bagaimana proses DPRD Kabupaten PPU dalam melakukan pengambilan keputusan dan kebijakan untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik sekaligus untuk menyejahterakan rakyat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mekanisme pengambilan keputusan kebijakan di DPRD itu biasanya dilakukan ya melalui rapat-rapat ini ya paripurna ya, melalui rapat paripurna dan ini diambil keputusan ya setelah ada masukan-masukan, ada rapat-rapat dengan biasanya dari eksekutif begitu ya. Dari eksekutif kita bicarakan terkait dengan contoh umpamanya kebijakan terkait masalah APBD umpamanya. APBD, nah itu pasti dari pihak eksekutif biasanya mengajukan draft APBD, rancangan anggaran daerah itu biasanya ya di DPRD itu juga melalui proses yang juga dari musrembang tingkat desa ya. Jadi pengambilan keputusan ini memang sangat ini panjang ini ya program prosesnya, mulai dari musrembang tingkat desa, lalu kemudian di tingkat kecamatan, desa kecamatan, lalu kemudian di tingkat ini OPD, kemudian masuk ke dalam ya di kabupaten. Berjenjang seperti inilah prosesnya. Di DPRD ada sendiri juga proses pengambilan keputusan itu melalui juga serap aspirasi masyarakat yang biasa dikenal dengan reses itu. Serap aspirasi masyarakat ini juga menyerap aspirasi yang langsung dari daerah pemilihan masing-masing begitu, sehingga berjenjang ya. Jadi dari bawah ke atas gitu ya, bukan dari atas ke bawah, tapi ini dari bawah mengambil aspirasi dari masyarakat sampai kemudian dibawa di level kabupaten. Setelah DPRD menyerap itu masuk dalam ini pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok pikiran DPRD ini juga kumpulan dari reses-reses yang dilakukan oleh anggota dewan. Mereka melakukan penyerapan itu setiap 4 bulan sekali. Nah ini dikumpulkan, dijadikan satu, diparipurnakan di DPRD, lalu kemudian disampaikan kepada kepala daerah. Jadi ada dua jalur ini pengambilan keputusan, mulai yang kalau DPRD melalui reses, kalau eksekutif itu melalui serap musrembang musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari desa sampai ke kabupaten. Keduanya ketemu diolah oleh Bapelitbang dan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Kalau di Kabupaten Penajam Pasir Utara seperti itu. Dari
dari olahan mereka ini, dari olahan Bapelitbang ini, lalu kemudian ya disusunlah ini ya, apa namanya, usulan RAPBD yang diusulkan ke DPRD melalui rapat paripurna juga dalam nota penjelasan APBD punya tahun ini yang akan datang yang biasanya diusulkan. Nah, Baik. Eh, Sejauh ini apa ada faktor penghambat dalam kinerja DPRD Kabupaten PPU? Apalagi dalam beberapa tahun terakhir kan telah terjadi wabah virus COVID-19 ya Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan faktor apa aja itu? eh, ya kalau waktu COVID-19 itu ya masalahnya kan tidak bisa ketemu ya, sehingga eh, pertemuan-pertemuan itu sangat terbatas, dibatasi dan bahkan melalui Zoom meeting. Melalui Zoom meeting ini juga tidak semuanya bisa berkomunikasi dengan baik karena ya hal yang baru pada waktu itu. Jadi banyak-banyak penghambat sebenarnya hal-hal yang sifatnya teknis saja. Tapi kalau masalah eh, ya kinerja, ya tentu eh, selama COVID kemarin ya banyak ya penghambatnya, terutama berkaitan dengan ya tadi hal-hal teknis untuk rapat kesulitan, untuk pertemuan-pertemuan, banyak yang sakit juga, banyak yang terkena pada waktu itu. Tapi sekarang kan sudah terbuka ya, sudah tidak ada lagi ini rapat-rapat berlangsung normal. Untuk sekarang kan ibu kota negara akan pindah ke PPU ya Pak. Nah, kemungkinan yang Ya, akan terjadi di masa yang akan datang dengan masuknya IKN ke PPU, dampak apa yang bisa saja terjadi kepada masyarakat, entah itu dampak sosial budaya masyarakat atau dampak ekonomi masyarakatnya. Menurut Bapak sendiri selaku anggota DPRD Kabupaten PPU, langkah-langkah apa saja yang bisa diambil untuk mengatasi masalah-masalah itu? iya. Ya, PPU dijadikan salah satu jadikan tempat untuk ibu kota ini ya Nusantara. Saya kira itu ya hal yang sangat positif untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara. Eh, saya kira potensi-potensi atau peluang-peluangnya untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara itu pasti banyak. Banyak yang kita bisa dapatkan peluangnya yang sekarang maupun yang akan datang. Pasti banyak. Eh, Ya, saya berulang-ulang juga menyampaikan dalam pertemuan-pertemuan, selain banyaknya potensi itu, tapi juga ada potensi yang kalau ini tidak kita siapkan, kita tidak lakukan langkah-langkah lebih awal, maka potensi itu bisa saja menjadi hilang di PPU ini. Contoh umpamanya, eh, sebagai daerah ibu kota negara, apalagi PPU daerah penyangga utama ya, yang paling dekat dengan IKN, itu eh, PPU harus sudah bisa ya merencanakan ke depan itu potensi pendapatan masa depan dari PPU itu bersumber dari apa. Ini yang harus direncanakan. Karena kalau hanya mengandalkan dari DBH, dana bagi hasil migas, yang selama ini diperoleh oleh PPU, tentu ya itu ada batasnya. Mungkin berapa tahun, berapa puluh tahun ke depan sudah tidak ada. Nah, sebagai daerah penyangga itu kita harus mengambil peran persiapan, perencanaan. Kalau saya melihatnya bahwa PPU ke depan itu basis pendapatan daerahnya itu tentunya dari sektor ini apa ya ekowisata. Dari wisata, pariwisata, kemudian industri itu juga banyak karena peluangnya besar daerah penyangga ibu kota. Daerah industri, industri wisata, industri manufaktur, industri apa namanya agro, ini yang harus menjadi peluang sekarang jadi peluangnya PPU.
sehingga itu harus disiapkan ke depannya. Sebab kalau nggak disiapkan, itu tetangga-tetangga kita, ada Balikpapan, ada ya Kukar, ada Pasir. Mereka ini kalau mereka lebih duluan mengambil peran itu, peluang itu ya kita akan kehilangan potensinya. Nah, sehingga ya 2024 ini ya harus ada perencanaan karena 2025 RPJPD PPU ini sudah berakhir. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 PPU itu sudah berakhir. Sehingga 2024 ini harus ada perencanaan yang matang ya. 2024 itu harus matang perencanaannya sehingga 2025 bisa disahkan menjadi perencanaan jangka panjang PPU 2050. Nah, jangka panjang RPJPD itulah nanti yang akan menjadi wajah ke depan PPU. Jadi ya langkah yang strategis yang harus dilakukan diambil oleh PPU yaitu merencanakan PPU ini mau kemana, terutama berkaitan dengan malah sumber-sumber pendapatan daerah. Ini harus dipotret dengan pas, dengan benar, lalu kemudian ya dibuat kebijakan strategis dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang daerah. Inilah nanti yang akan sangat strategis untuk disiapkan di tahun depan ini. Itu Mbak Tria. Jadi untuk sekarang udah mulai pembangunan ya Pak di Penajam? IKN kalau dari IKN-nya sudah dibangun ya, bendungan sudah ada yang jadi, kemudian plot-plot untuk Istana Negara, Wakil Presiden itu sudah mulai dibangun, mulai disiapkan lah. Pemukiman pekerja sudah dibangun semua. Nah, itu tinggal nanti 2023 ini infonya jalan tol dari Karyango ke Sepaku ke IKN itu sudah disiapkan. Artinya, tapi itu belum nggak masuk di PPU loh ya, masih di IKN semua. Oh iya. Jadi yang kami harapkan juga pemerintah pusat ini juga bukan hanya IKN saja yang dijadikan proyek nasional. PPU sebagai penyangga utama ini juga harus juga diberikan perlakuan yang berbeda dengan kabupaten kota lain. Karena apa? Nanti IKN yang terang benderang di sana di PPU gelap. Ini kan juga tidak baik ke depannya. Jadi kami ya diperhatikan juga gitu untuk pusat ya, terutama untuk kebijakan-kebijakan pusat ini. Itu Mbak. Baik, terima kasih ya Pak atas partisipasinya hari ini dan terima kasih juga telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya ya Pak. Amin ya. Ya, saya izin mengakhiri wawancara dan Zoom ini ya Pak. Oke ya, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.